Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Yudhistira Education. Selamat datang di channel kami Yudhistira Education. Today I'm going to explain about the new material in English, that is active and passive voice from simple present tense. Hari ini saya akan membahas materi bahasa Inggris yaitu tentang active and passive voice dalam simple present tense. Saya harapkan kalian sudah pernah membahas soal materi ini terlebih dahulu, sehingga kali ini saya hanya akan mengulangi dan menjelaskan secara singkat. Mudah-mudahan nanti dalam penjelasan saya ini kalian dapat memahaminya dengan baik dan bisa untuk belajar kalian di rumah. Oke, passive voice ini digunakan untuk menunjukkan ketertarikan pada seseorang atau objek yang dikenai tindakan, dan bukan seseorang atau objek yang melakukan tindakan. This is the meaning of passive voice. Oke, rumus dalam kalimat aktif. Sebelumnya kalian harus memahami dulu simple present tense dalam kalimat aktif ya. Di sini I provide active verb in simple present tense. Kali ini saya sajikan terlebih dahulu untuk kalimat aktif dalam simple present tense. Di sini diawali dengan subjek. Ada beberapa subjek dalam bahasa Inggris. Ada I, you, they, we, she, he, it. Kemudian juga bisa nama orang, nama benda, atau nama apapun yang berada di depan sebuah kalimat atau di ujung depan sebuah kalimat, itu yang dimaksud dengan subjek dalam simple present tense dalam kalimat aktif. Subjek di sini saya contohkan menggunakan they. Kemudian diikuti verb. Verb yang kita gunakan adalah verb 1 atau kata kerja dasar, kata kerja pertama tanpa imbuhan apapun. Kemudian diikuti dengan objek. Oke, saya sajikan contoh kalimatnya. They make a kite. They, mereka sebagai subjek, make, membuat. Ini posisinya di sini sebagai kata kerja pertama. A kite, sebuah layang-layang, menjadi objek. They make a kite. Mereka membuat sebuah layang-layang. Itu untuk rumus kalimat aktifnya. Kemudian the second, yang kedua, rumus kalimat pasif. Nah, ini yang harus kamu fokuskan adalah kamu pertama harus memahami kalimat aktif dalam simple present tense. Kemudian how to make it become passive voice. Bagaimana cara membuatnya menjadi kalimat pasif? Nah, di sini saya sajikan rumus kalimat pasif ya untuk simple present tense. Yang pertama diawali dengan subjek, kemudian diikuti to be. To be-nya itu bisa am, bisa is, bisa are. Itu tergantung dari subjeknya. Ketika subjeknya itu adalah I, maka harus diikuti dengan to be am. Ketika subjeknya itu jumlah bendanya hanya satu, maka to be-nya adalah is. Ketika subjeknya itu jumlah bendanya itu lebih dari 2 atau lebih dari 1, maka to be-nya itu harus menggunakan are. Ya, setelah to be harus diikuti dengan kata kerja ketiga. Diikuti dengan by dan diakhiri dengan objek. Oke, saya contohkan untuk kalimat pasifnya. Perlu kalian pahami juga, perlu kalian lihat juga untuk kalimat aktif di atas. Nah, itu yang akan saya buat menjadi kalimat pasif, sehingga menjadi kalimat pasif yang ada di bawah itu ya, yang ada di bawahnya. Yang pertama saya bacakan lagi yang di atas, rumus kalimat aktif dengan contoh they make a kite. Mereka membuat sebuah layang-layang. Akan saya buatkan kalimat ini menjadi kalimat pasif sesuai dengan rumus yang ada di bawah. A kite, oke, objek yang ada di kalimat aktif itu harus diletakkan di kalimat atau kata terdepan di kalimat pasif, sehingga a kite itu menjadi kata pertama. Diikuti is, to be. To be-nya is. Kenapa? Karena a kite, sebuah layang-layang, itu jumlah bendanya hanya satu, sehingga diikuti to be is. A kite is made. Made itu kata kerja ketiga dari make, membuat. Karena di sini kalimat pasif, sehingga kata kerja pertama make itu berubah menjadi made. Kemudian setelah kata kerja ketiga diikuti by. By itu artinya oleh. Them itu mereka. Itu them ini adalah
objek dari subjek they. Nanti saya jelaskan juga untuk perpindahan atau perubahan ketika subjek they berubah menjadi them itu rumusnya bagaimana. Nanti ada sesinya sendiri setelah slide ini. Saya jelaskan lagi. A kite is made by them. Sebuah layang-layang is made, dibuat by, oleh them, mereka. Yang tadinya kalimat aktif yang di atas, they make a kite, mereka membuat sebuah layang-layang, berubah menjadi kalimat pasif menjadi sebuah layang-layang dibuat oleh mereka. Nah, itu sesuai dengan rumusnya, sehingga you should understand about this formula. Kalian harus memahami tentang rumus ini. Oke, the next active and passive. Di sini contohnya juga tadi sudah saya jelaskan. Kalimat aktif di sini saya contohkan, they make a kite. Mereka membuat sebuah layang-layang. Pasifnya, kata a kite itu diletakkan di paling depan. A kite diikuti is. Saya jelaskan lagi, is itu adalah to be. Untuk menentukan apakah itu menggunakan am, is, are, itu tergantung dari subjek di depannya. A kite itu kan jumlahnya hanya satu, sehingga diikuti to be is. A kite is made. Made itu adalah kata kerja ketiga dari make, by them, oleh mereka. A kite is made by them. Sebuah layang-layang dibuat oleh mereka. Ini contoh yang pertama. Kemudian di bawahnya itu ada active and passive lagi dengan bantuan yaitu garis ya yang saya buat untuk menentukan ketika aktif itu they make a kite, kemudian ketika pasif, nah itu a kite yang paling belakang di aktif itu ditaruh di paling depan di pasif, kemudian ditambah to be, kemudian kata kerja pertamanya di aktif yaitu make, di situ di pasif dirubah menjadi kata kerja ketiga yaitu made, kemudian setelah itu otomatis ditambahkan kata by. Nah kemudian them itu asal usulnya dari mana? Dari subjek kalimat aktif, sehingga di pasif itu dibuat menjadi objek yang di belakang sendiri. Perubahan antara kata they dan them ini saya buatkan di kolom bawahnya. Nah, you can look at the column, oke? Kamu harus melihat kolom ini, ada aktif, ada pasif. Aktif bawahnya ada kata subjek. Nah, ini artinya adalah saya sajikan kalimat di sini ada subjek aktif. Nanti ketika dirubah menjadi kalimat pasif, semua subjek aktif ini nanti otomatis akan menjadi objek di pasif. Subjek aktif, subjek itu berada di mana? Di kata terdepan di sebuah kalimat. Nah, kemudian objek itu berada di mana? Objek itu berada di kata terakhir di sebuah kalimat. Nah, itu nanti sebagai pasifnya. Nah, kemudian ketika ada subjek I di kalimat aktif, maka menjadi objek di kalimat pasif itu menjadi me. Ini perubahannya. Ketika ada subjek I, you, they, we, she, he, it, itu nanti di kalimat pasif itu otomatis menjadi kalimat terakhir dan menjadi objek. Nah, sebagai urutannya I menjadi me, you menjadi you tetap sama, they menjadi them, we menjadi us, she menjadi her, he menjadi him, it itu menjadi its. Tidak ada perubahan arti di sini. I dan me sama artinya saya. You sama artinya kamu. They, them artinya mereka sama. We, us artinya masih sama, yaitu kami atau kita. She, her artinya yaitu dia untuk perempuan. He, him artinya juga sama, yaitu dia untuk laki-laki. It atau its ini perubahannya menjadi its, itu artinya yaitu dia untuk benda, bukan manusia. Nah, sehingga kalimat ini atau kalimat aktif dan pasif, subjek dan objeknya ini harus kalian benar-benar pahami untuk bisa menentukan ketika ada kalimat aktif, kata pertama terdepan itu otomatis subjek. Bagaimana merubah subjek aktif itu menjadi objek di pasif. Nah, ini adalah kolom untuk membantu kalian untuk langsung bisa membuat kalimat tersebut atau mengetahui perubahan dari kalimat aktif subjeknya
kemudian dirubah menjadi objek di kalimat pasif. Oke, ini adalah beberapa contoh yaitu kalimat aktif yang berubah menjadi kalimat pasif. Yang pertama, kalimat aktif yaitu we cook fried rice. We, kita, cook, memasak, fried rice itu nasi goreng. We, kita, cook itu memasak. Otomatis karena tidak ada imbuhan apa-apa, cook itu kata kerja pertama. Fried rice di sini adalah objek. Nah, bagaimana cara membuat kalimat aktif ini menjadi pasif? Oke, yang pertama, langkah pertama adalah objek di kalimat aktif yaitu fried rice itu kita masukkan dan kita letakkan di kalimat atau kata terdepan di kalimat pasif. Fried rice, nasi goreng. Kemudian is, ditambahkan is. Kenapa pakai is bukan are? Padahal nasi itu kan banyak. Yang dimaksud dengan banyak itu adalah ketika kita bisa menghitung satu-satu. Nasi apakah bisa dihitung? Ya sebenarnya bisa, cuman kita nggak mungkin untuk menghitung satu-satu. Karena ini menggunakan takaran 1 piring, 2 piring, sehingga ketika 1 piring itu kita misalkan fried rice itu kita anggap saja 1 piring lah. Sehingga kita menggunakan to be is, ya, yang menandakan bahwa benda itu hanya satu. Fried rice is cooked. Dari mana cooked? Cooked itu adalah kata kerja ketiga dari cook menjadi cooked, ditambahkan e dan d di belakang kata cooked, sehingga cook ini otomatis menjadi kata kerja ketiga. Fried rice is cooked. Nasi goreng dimasak by us, oleh mereka. Nah, kalian coba simak atau lihat di kalimat aktif, subjeknya kata depannya yaitu we. Nah, perubahan subjek itu ketika ditaruh di kalimat pasif, maka otomatis berada di objek terbelakang atau kata paling belakang. We menjadi us, seperti penjelasan kolom yang sebelumnya. Kemudian the second sample, contoh yang kedua, kalimat aktifnya you study English. Kamu belajar bahasa Inggris. Kamu subjek, study itu kata kerja pertama, English itu adalah objek. Nah, di kalimat pasif itu kalimat paling belakang di kalimat aktif kita letakkan sebagai kalimat terdepan di kalimat pasif, dan otomatis English di kalimat pasif itu menjadi subjek. English itu satu jumlahnya, sehingga to be-nya pakai is. Studied itu kata kerja ketiga dari study, by you, olehmu. English is studied by you. Bahasa Inggris dipelajari olehmu. Oke. Kemudian the third sample, contoh yang ketiga, kalimat aktif she buys a cat. Dia membeli seekor kucing. She, dia sebagai subjeknya di kalimat aktif, buys kata kerja pertama ya, kata kerja pertama, a cat sebuah kucing atau seekor kucing, maaf. Kemudian bagaimana merubah ke dalam passive voice? Seekor kucing di kalimat aktif itu adalah sebagai objek, sehingga kita taruh a cat itu di kata menjadi kata depan di kalimat pasif, yaitu a cat is, seekor kucing is bought. Bought itu membeli. Karena bought itu diawali dengan is, maka artinya dibeli, bukan membeli tetapi dibeli. A cat is bought. Seekor kucing dibeli by her, olehnya. Her itu berasal dari kata she ya di kalimat aktif. Kemudian the fourth sample, they bring a fish. Mereka membawa seekor ikan. Ini contoh kalimat aktifnya. Kemudian di kalimat pasif, a fish itu otomatis menjadi subjek. Oke. A fish, seekor kucing, is brought. Brought itu kata kerja ketiga dari bring, yang artinya membawa. A fish is brought. Seekor ikan is brought, dibawa by them, oleh mereka. By itu oleh, them itu mereka. Nah, untuk memahami lagi perubahan subjek aktif dan objek pasif, itu kalian bisa kembali lagi ke slide sebelum ini. Bagaimana kok bisa they kok menjadi them? Nah, itu perubahan-perubahan itu yang memang harus benar-benar kalian pahami.
Okay, that's all my explanation today about the active voice and passive voice. I hope you can understand about what all my explanation today. Okay, see you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.